Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perang Badar merupakan awal pertarungan bersenjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan merupakan peperangan yang menentukan. Kaum muslimin memperoleh kemenangan besar yang diakui oleh seluruh orang Arab. Orang yang menyesali akibat perang tersebut adalah mereka yang secara langsung memperoleh kerugian berat, yaitu kaum musyrikin atau orang-orang yang memandang kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin merupakan pukulan telak terhadap eksistensi keagamaan dan perekonomian mereka, yaitu kaum Yahudi. Sejak kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang Badar, dua kelompok tersebut menyimpan amarah terhadap kaum muslimin. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terhadap pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Surah Al-Maidah. Di Madinah terdapat para pendukung dua kelompok tersebut, dan mereka berpura-pura masuk Islam tatkala tidak ada tempat lagi untuk meraih kewibawaan mereka. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Kelompok ketiga ini lebih besar lagi kemarahannya daripada dua kelompok di atas. Di samping itu, terdapat kelompok keempat. Mereka adalah orang-orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah. Masalah kekufuran dan keimanan mereka tidaklah menjadi perhatian bagi mereka, tetapi mereka adalah para perampok dan perampas. Mereka mulai guncang karena kemenangan yang diraih kaum muslimin. Mereka khawatir akan tegak di Madinah suatu negara yang kuat, yang akan menghalangi mereka untuk meraih kesuksesan atau kekuatan melalui perampokan dan perampasan, sehingga mereka pun membenci kaum muslimin dan menjadi musuh mereka. Perang Bani Sulaim. Berita pertama yang disampaikan oleh utusan dari Madinah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar adalah Bani Sulaim. Bani Sulaim ini berasal dari kabilah Ghatafan. Mereka menggalang kekuatannya untuk menyerang Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan kavaleri yang berkekuatan 200 personil mendatangi kabilah tersebut di perkampungannya. Sesampainya beliau di wilayah mereka, di daerah Al-Qudr, Bani Sulaim melarikan diri dan meninggalkan 500 ekor unta. Mereka meninggalkan untanya di suatu lembah yang dikuasai oleh pasukan Madinah. Unta-unta tersebut diambil seperlimanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membagikan unta-unta tersebut kepada para sahabatnya. Setiap orang mempunyai 2 ekor unta. Beliau juga mendapatkan seorang budak yang bernama Yasar yang kemudian dibebaskan. Di
Di perkampungan Bani Sulaim tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 3 hari. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Peperangan tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, 7 hari setelah pulang dari Perang Badar. Dalam peperangan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusan Madinah kepada Siba bin Arfatah. Persekongkolan untuk membunuh Nabi Muhammad. Kekalahan kaum musyrikin dalam Perang Badar menimbulkan dampak yang mendalam. Kaum Quraisy di Mekah menjadi marah dan mulai meluap-luap emosinya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 tokoh orang Quraisy yang melakukan persekongkolan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beberapa lama seusai Perang Badar, Umair bin Wahab al-Jami' dan Safwan bin Umayyah duduk bersama di sebuah batu. Umair adalah salah seorang syaitan Quraisy yang selalu menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ketika masih berada di Mekah. Sedangkan anaknya yang bernama Wahab bin Umair menjadi tawanan Badar. Umair menyebutkan para tokoh korban Perang Badar. Lalu Safwan berkata, "Sesungguhnya setelah kematian mereka akan datang kehidupan yang baik." Umair berkata kepadanya, "Sungguh kamu benar. Demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai tanggungan hutang dan tidak khawatir terlantar setelah aku mati, pasti aku akan mendatangi Muhammad dan membunuhnya. Aku mempunyai alasan, yaitu anakku yang menjadi tawanan mereka." Safwan pun menjawab, "Utangmu aku tanggung. Aku yang akan melunasinya dan keluargamu bersama keluargaku selama mereka masih hidup. Hal itu tidak berat bagiku." Umair kemudian berkata, "Rahasiakanlah persoalan ini, akan kulakukan." Selanjutnya, Umair mengambil pedangnya, lalu dia berangkat ke Madinah. Ketika sudah sampai di pintu masjid, dia menderumkan untanya. Terlihat olehnya Umar ibnul Khattab yang sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang dari kaum muslimin tentang kemenangan Perang Badar. Maka Umar berkata, "Ini musuh Allah. Umair tidaklah datang kecuali untuk maksud jahat." Kemudian Umar masuk mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, Umair musuh Allah telah datang dengan menyandang pedangnya." Nabi menjawab, "Suruhlah masuk menemui aku." Umar pun menemui Umair dan sambil menarik tali pedang Umair, ia berkata kepada beberapa orang dari kaum Ansor, "Masuklah, temui Rasulullah dan duduklah di sisi beliau, serta jagalah beliau dari orang jahat ini, karena dia perlu diwaspadai." Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.